dilakukan, namun Firly Bahuri berhalangan hadir dan hari ini adalah pemanggilan kembali Ketua KPK Firly Bahuri. Firly diperiksa di Mabes Polri dan pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan pertama Ketua KPK. Ia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan dilakukan di Mabes Polri dan akan dilakukan oleh penyidik gabungan yang merupakan gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrim Suspolda Metro Jaya dan Ditip Pikor Bareskrim Polri. Kita akan langsung menuju ke jurnalis Kompas TV Abel Insani untuk menanyakan update-nya. Abel, apakah Firly hadir pada pemeriksaan panggilan hari ini? Paskalis dan juga saudara, memang untuk pagi ini dijadwalkan pemeriksaan untuk Firly Bahuri ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetapi sebelum pada pukul 10 tadi kami sudah melihat bahwa ada mobil yang terparkir, yakni dengan nomor polisi B1990 RFP yang ini merupakan biasa digunakan oleh Firly Bahuri dan memang sudah terparkir tepat di depan gedung Rupatama Mabes Polri. Nah, tentu saja ini kami menduga bahwa memang untuk Firly Bahuri ini sudah datang, tetapi memang dari wartawan ini tidak mengetahui kapan tepatnya Firly Bahuri datang. Tapi yang jelas memang untuk Firly Bahuri sendiri hari ini jadwalnya diperiksa pada pukul 10. Tadi sempat sedikit bertanya dengan driver dari mobil dengan plat nomor atau nomor polisi 1990 yang menyatakan bahwa memang untuk mobil dari plat nomor tersebut atau yang biasa digunakan oleh Firly Bahuri ini memang sudah terparkir sejak pagi tadi. Artinya untuk mobil tersebut sudah terparkir tepat, maksud saya sebelum dijadwalkannya Firly Bahuri diperiksa pada pukul 10. Memang kalau saya bisa memperlihatkan kepada Anda, Paskalis dan juga saudara, mobil yang saya maksud ini adalah mobil Camry yang ada di depan Anda. Ini merupakan mobil Camry yang memang sudah terparkir sejak tadi dan tidak terlihat oleh wartawan kapan atau sejak kapan mobil ini terparkir. Tapi yang jelas tadi wawancara sedikit atau ada pengakuan sedikit dari sang driver atau sang pengemudi bahwa memang untuk mobil ini sudah terparkir sejak tadi. Dari wartawan ini sudah mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Humas dari Mabes Polri, tapi memang belum ada jawaban terkait dengan hal tersebut. Dan memang untuk pemeriksaan dugaan adanya pemerasan yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memang dijadwalkan hari ini. Dan Firly ini memang enggan diperiksa di Mapolda Metro Jaya, padahal memang untuk Firly sendiri awalnya akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Dan akhirnya Firly meminta untuk diperiksa di Mabes Polri. Ini juga menjadi teka-teki ya, karena apakah ini sesuai dengan prosedur atau tidak, ini kami juga nanti akan mengkonfirmasi kembali terkait dengan hal tersebut. Tapi yang jelas Firly ini sudah sudah mangkir satu kali untuk panggilan pemeriksaan dengan kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dan dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo atau mantan Menteri Pertanian. Nanti kita akan lihat Paskalis dan juga saudara bagaimana jalannya pemeriksaan untuk Firly Bahuri pada hari ini, karena memang untuk saat ini yang bisa saya sampaikan ini terkait dengan suasana di Bareskrim Polri dan juga bagaimana nanti pemeriksaan akan berjalan. Paskalis. Oke, Abel, mungkin bisa digambarkan, ada mungkin beberapa pemirsa Kompas TV yang belum pernah ke Mabes Polri dan tidak ada bayangan itu tadi mobil yang ada di belakang Anda itu parkirnya ada di sebelah mana Mabes Polri, lalu tempat tadi teman-teman wartawan menunggunya di mana sampai akhirnya tidak bisa melihat Firly Bahuri masuk, lalu bisa Anda gambarkan juga gedung Rupatama itu di mana dan
Kalau orang-orang normal ya biasa pemeriksaan masuknya sebenarnya lewat pintu mana? Bisa Anda gambarkan Abel di sana? Ya Pak Skalis, memang kalau bisa saya gambarkan untuk pemeriksaan normal yang biasa dilakukan di Mabes Polri, ini biasanya untuk orang-orang bisa masuk melewati gerbang utama begitu ya, dan mereka nanti biasanya akan turun dari mobil dan menuju ke ruang pemeriksaan berjalan kaki begitu. Tetapi untuk hari ini kami sudah menjaga di depan, lobi belakang ataupun juga di pintu samping. Ini memang tidak terlihat adanya kedatangan dari mobil yang biasa digunakan oleh Firly Bahuri. Tetapi kami mendapati bahwa ternyata mobil tersebut ada di depan di depan gedung Rupatama, di mana gedung Rupatama ini ada di sebelah gedung Mabes Polri yang biasa dilakukan untuk pemeriksaan, yang artinya ada jarak sekitar 100 meter dari gedung pemeriksaan. Nah, ini tentu saja juga menjadi pertanyaan karena mengapa Firly Bahuri harus memarkirkan mobilnya tidak seperti yang dilakukan pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh Mabes Polri, tapi malah memarkirkan mobilnya di depan gedung Rupatama, yang tentu saja gedung Rupatama ini bukan merupakan gedung yang untuk melakukan pemeriksaan terhadap para saksi ataupun juga yang lainnya. Tentu saja ini juga menjadi pertanyaan juga oleh para wartawan karena ini terkesan menghindari media begitu ya, karena untuk saat ini jadwal pemeriksaan jam 10 tetapi Firly Bahuri datang sebelum jam 10. Nah, tapi kedatangan ini tidak kami saksikan betul bahwa Firly Bahuri sudah masuk ke Mabes Polri. Tapi yang jelas untuk mobil Firly Bahuri yang biasa digunakan oleh Firly Bahuri adalah dengan plat nomor B1990 RFP, dan mobil ini kami dapati tadi sudah ada di depan gedung Rupatama dan sudah terparkir sejak pagi begitu, kalau menurut dari driver atau menurut dari sang kemudi yang tadi masih ada di dalam mobil. Memang sempat sedikit mengatakan bahwa mobil ini sudah terparkir sejak tadi. Ketika kami tanya bahwa apakah dari Firly Bahuri sudah masuk, dia hanya berkata sudah dari tadi. Nah, ini artinya mobil ini sudah ada, sudah datang, tetapi memang tidak sesuai dengan jadwal, artinya lebih dahulu datang daripada jadwal yang sudah direncanakan. Nah, biasanya kalau misalnya ada pemeriksaan di Barreskrim Polri begitu ya, ini tidak ada mobil yang diparkir atau siapapun yang diperiksa ini tidak bisa melewati gedung Rupatama ataupun gedung yang lainnya, karena memang proses pemeriksaan ini harusnya terjadi di lobi tengah atau lewat lobi depan. Tetapi ini memang cukup berbeda ya Pak Skalis dan juga saudara, sehingga ini juga menjadi pertanyaan, dan nanti kita akan tanyakan kepada dari ke Mabes Polri-nya ini kenapa ada hal semacam itu, kenapa harus terparkir di depan gedung Rupatama, lalu juga tidak melewati pintu yang biasanya untuk proses pemeriksaan dan lainnya. Pak Skalis, nanti kita akan ikuti proses pemeriksaan dari Firly Bahuri. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Saudara, breaking news Kompas TV akan segera kembali usai jeda. Jangan kemana-mana. Pinjam dulu 100. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini, independen.
Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini, media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Sampaikan berita, memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada hari ini dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, Firly tidak hadir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya yang dijadwalkan Jumat minggu lalu dengan dalih bentrok dengan kegiatan lain. Penyidik Subdit Tipikor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemanggilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, Selasa ini. Ketua KPK akan diperiksa atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun, pimpinan KPK meminta pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri, bukan di Polda Metro Jaya. Dalam pemanggilan kedua ini, Firly akan dimintai keterangan salah satunya soal foto pertemuan dirinya dengan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo yang beredar di publik. Hingga kini, 52 saksi telah diperiksa penyidik. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya 20 Oktober lalu terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly seharusnya hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun Firly tak bisa hadir dalam pemeriksaan itu karena ada kegiatan lain. Firly juga meminta waktu untuk mempelajari surat panggilan karena surat baru ia terima 19 Oktober 2023. Diperlukan waktu untuk saudara FB atau Ketua KPK RI untuk mendalami materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Udah pernah diperiksa ya? Belum.
Sementara dalam keterangan tertulisnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menegaskan menghormati proses-proses tersebut. Pimpinan KPK telah mengonfirmasi dengan berkirim surat meminta penjadwalan ulang. KPK sebagai lembaga penegak hukum akan patuh terhadap hukum, sehingga proses ini tidak akan mengganggu proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan pagi ini kita sudah tergabung dengan mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin via Zoom siang ini. Pak Yasin, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak, ini tadi kita masih memang belum bisa memastikan tadi adalah benar mobil yang membawa Pak Firly Bahuri untuk ke Mabes Polri, tapi sudah ada mobil yang biasanya digunakan Firly Bahuri untuk kegiatan dan aktivitas sehari-hari sudah ada di depan gedung Rupatama Mabes Polri yang sebenarnya bukan gedung yang biasanya dipakai untuk pemeriksaan. Mengapa harus seperti sembunyi-sembunyi, Pak Yasin? Ya. Kalau masalah tempat pemeriksaan itu sebenarnya juga sebelumnya dikoordinasikan. Mengingat penyidik yang hadir atau yang tim yang sekarang ada di Polda Metro Jaya itu juga penyidik juga dari Barreskrim. Tuh, kalau masalah tempat saya kira bisa dikoordinasikan, ya mudah-mudahan terjadi suatu kesepakatan dan ini tidak melanggar hukum. Saya kira begitu, hanya pemanggilannya di Polda itu seharusnya ya sekarang datang aja ke Polda. Nanti kalau dia lebih nyaman diperiksa di Barreskrim ya dalam kesempatan lain. Kalau memang masih ada diperlukan permintaan keterangan dari Pak Firly ya. Nah, yang berstatus sebagai itu namanya saksi ya, sebelum tersangka disebut nama kan, kemarin itu tersangka tapi nggak ada nama kan, seperti itu gitu Mbak. Halo, Sempat dipanggil untuk diperiksa sekitar kurang lebih 3 jam, Pak. Nah, itu apa saja yang digali oleh penyidik, Pak? ke siapa? Ke saya? Betul. Oh ya, dia seputar delik yang yang akan dipasang sebagai yang akan dipakai untuk proses hukum di dalam penyidikan itu kan 12E kecil dan 12B besar. Tapi itu adalah masalah pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Sedangkan saya lebih banyak di pasal 36 mengenai pertemuan yang didukung oleh foto atau gambar yang beredar di medsos itu. Nah, foto itu kan ada 2 versi. Foto yang pertama tidak ada kopi dan hidangannya, itu ada setelah itu juga ada kopi dan hidangannya dengan pakaian yang sama. Artinya itu bahwa pertemuan itu ada dan tidak dalam situasi berpapasan begitu aja, tapi juga sempat membicarakan sesuatu. Itulah yang dilarang oleh KPK di dalam pasal 65 Yungto 36 yang isinya yaitu pimpinan KPK dilarang untuk bertemu dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Itu sudah dilarang. Nah, ada hukuman formilnya yaitu 5 tahun. Itu delik formil, hukumannya 5 tahun. Nah, nanti kalau dipadukan dengan pasal 12E pemerasan dan 12B gratifikasi itu nyambung. Nah, saya sampaikan kepada pihak Polda bahwa itu ini sudah kuat sekali, saya kira ini buktinya sudah berlapis, permintaan keterangan atas saksi-saksi yang berkaitan dengan pasal pemerasan itu juga sudah dugaan saya sudah komplit begitu, seperti apa yang disinggung oleh penyidik seperti itu Mbak. Jadi memang ini sangat bagus sekali prosesnya, saya menilainya itu sementara cukup profesional dan momentum yang baik untuk proses hukum ini harus lanjut. Nah, pihak Pak Firly, pihak Pak RB ini saya kira kan dia penegak hukum. Saya kira harus compliant terhadap aturan hukum, dipanggil ya datang, memberikan keterangan. Nah, masalah dia itu
menjadi terpidana atau tidak itu kan nanti di dalam proses, di dalam penuntutan di pengadilan. Itu dia masih bisa dibela oleh pengacaranya untuk meyakinkan hakim itu. Jadi proses ini sebaiknya diikuti aja sebagai contoh kepada masyarakat Indonesia bahwa penegakan hukum ini berjalan dengan baik, dicontohi oleh lembaga penegak hukum dua-duanya, yaitu KPK dan kepolisian, Polda Metro Jaya. Saya kira begitu, Mbak. Tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan sebenarnya. Begitu, Mbak. Artinya Pak Yasin, dengan adanya foto-foto tadi yang Pak Yasin cerita, meskipun dari pihak KPK atau Pak Firly sempat bilang kalau pertemuan itu terjadi sebelum kasus dari Syahrul Yassin Limpo ini naik. Itu bagaimana sebenarnya etikanya berarti? Ya, itu makanya ada kata-kata dilarang bertemu dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Perkara yang ditangani itu tidak harus dalam tahapan di penyidikan atau status tersangka. Jadi begitu disusun, misalnya ada laporan masyarakat diterima oleh Dumas, kemudian dibuat laporan hasil pemeriksaan Dumas itu atas dasar dari pengumpulan bahan keterangan dan informasi disampaikan kepada Deputi Penindakan dengan tembusan pimpinan KPK, itu sebenarnya sudah menjadi perkara itu. Karena yang namanya pengaduan itu kan bisa juga ditransaksikan. Kamu mau terus ini pengaduan udah masuk, misalnya seperti itu ya. Kalau ada orang yang membocorkan informasi itu sudah ada uangnya. Jadi tidak harus menunggu sampai tahapan penyidikan, perkara masuk di KPK, di proses hukum, dilakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi ataupun paket, itu sudah nilainya udah besar, artinya kalau mau mentransaksikan. Selama ini kan KPK belum ada yang seperti itu ya, kecuali pada periode yang kelima ini ada jajaran penyidik juga mentransaksikan atau membocorkan informasi-informasi seperti itu yang akhirnya kan diproses hukum juga itu, yaitu peristiwa Tanjung Balai itu yang namanya Robin itu proses hukum. Jadi kejadian seperti ini kalau dilakukan staf, dilakukan oleh pimpinan itu luar biasa, sangat memprihatinkan. Yang selama ini lembaga KPK ini sangat dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat tuh pingin bahwa KPK itu kembali kepada marwahnya, jadi penegak hukum yang independen, yang profesional dalam menangani kasus, dan bertanggung jawab kepada publik, dan juga melaksanakan tugas dan fungsinya itu dengan baik, yang bisa dicontoh oleh penegak hukum lain dan lembaga lain. Saya kira begitu, Mbak. Dengan apa yang sudah disampaikan Pak Yasin, harapan kita sebagai masyarakat juga, apalagi Pak Firly Bahuri merupakan purnawirawan polisi penegak hukum, bahwa kasus ini benar-benar harus bersih dan transparan, diperlakukan sesuai dengan apa yang memang harusnya dilakukan oleh kepolisian. Pak Yasin, terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Breaking News. Ya, sama-sama, Mbak. Ya. Sampai bertemu lagi, sehat selalu Pak Yasin. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dan Breaking News Kompas TV kami tutup, saudara. Saya Paskali Siswari, sampai jumpa. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa
Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV independen terpercaya. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen,
Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV independen terpercaya. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini.